Mari kita tundukkan kepala, mari kita meminta pertolongan Tuhan, dan kita meminta berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Injil, firman Tuhan itu boleh datang kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Dan kami mengucap syukur karena hal itu memampukan kami juga untuk bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan tolong kami, pimpin kami, dan memberkati kami. Ketika firman Tuhan masih diberitakan, biarlah kami meresponi dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan ini menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam mimbar ini. Berkatilah kami juga yang akan mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun berat, walaupun sulit, tapi kiranya Tuhan memberikan sukacita yang daripada Engkau. Tuhan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam yang namanya perpisahan, pasti ada kata-kata perpisahan. Di dalam namanya ada suatu perpisahan yang terjadi, baik dimanapun. Pasti ada suatu kata-kata yang diharapkan, apalagi kata-kata yang dari pemimpin, kata-kata dari orang-orang yang hebat. Kita mengharapkan orang ini mau bicara apa. Di dalam perpisahan sekolah saya, SMA, itu speech ya, berbicara ketua OSIS. Setelah berbicara, kami mendengar ada suatu salam yang saya ingat. Dikatakan, kalau kita bertemu lagi, nanti kita sama-sama reuni lagi. Dia berkata, see you on the top. Artinya apa? Kita akan berjumpa lagi di tengah-tengah kamu karir yang tinggi. Ketika kamu sukses, ketika kamu hebat, ketika kamu sudah terpandang, kita akan bertemu lagi. See you on top. Itu hal yang indah, suatu yang baik. Tapi apakah itu perlu? Apakah itu penting? Kalau diberikan waktu untuk memberikan perpisahan, apa yang harus kita bicarakan? Maka di dalam pembelajaran kita pada minggu pagi ini, perkataan apa yang harus dibicarakan? Kita akan belajar dalam surat 2 Timotius pasal keempat. Bagaimana Paulus, Rasul Tuhan, raksasa, memberikan pesan terakhir kepada seorang muda bernama Timotius. Dan bagaimana apa yang harus diberitakan bagi gereja sepanjang zaman, bagi kita juga. Mari kita membaca secara bergantian. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan sampai 5. Saya terlebih dahulu ayat pertama, demikian kita bergantian sampai kepada ayat ke-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Ayat kedua. Karena akan datang waktunya, orang tidak akan lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kata terakhir seorang raksasa, Paulus, rasul bagi orang-orang barbarian, orang Gentile, orang yang nggak punya aturan, nggak punya Taurat, apa yang harus diberitakan? Paulus mengatakan di dalam surat Timotius, bahwa beritakanlah Injil pada ayat kedua, beritakanlah firman Tuhan, katakanlah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah suatu berita yang harus diucapkan, suatu keperluan, suatu desakan bagi Timotius, bagi hamba Tuhan, bagi kita yang percaya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, ini adalah pesan yang sama ketika Kristus naik ke surga. Kamis kita akan merenungkan kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Kristus naik ke surga, Kristus pun juga memberitakan kabar yang sama. Hei kamu para murid, sekarang pergilah, kabarkan kabar baik, baptislah, muridkanlah mereka. Paulus sebagai rasul juga memberitakan kabar yang sama, konsistensi. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di dalam kisah para rasul, ketika Yesus mau naik ke surga, udah selesai pelayanan dia, murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tuhan udah bicara kerajaan Allah. Muridnya malah berkata kerajaan Israel, begitu egois. Tapi Tuhan menjawab, kamu tidak perlu tahu masanya.
Kamu tidak perlu tahu kairosnya Allah Bapa. Kamu bertugas, beritakanlah firman Tuhan. Beritakan, ini adalah message konsisten dari Paulus kepada kita juga, kepada Timotius, kepada kita. Beritakan Injil. Alkitab punya berita yang konsisten. Berita yang harus diberitakan kepada kita. Berita firman Tuhan, dan berita firman Tuhan itu apa? Apa yang harus kita beritakan? Yaitu Yesus yang tersalibkan. Minggu lalu Pendeta Tama sudah membicarakan bahwa bahwa salib Kristus itu adalah kebodohan, batu sandungan. Kenapa? Karena Kristus Mesias. Mesias adalah perkasa, powerful, mengalahkan segala sesuatu. Tapi tersalibkan. Salib adalah kutuk. Suatu hal yang memalukan. Dua hal ini digabung. Ini adalah suatu hal yang bagi Yahudi, batu sandungan. Bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Tapi ini yang harus diberitakan. Kristus yang tersalibkan. Ini Injil yang sejati. Bukan Yesus yang hanya memberikan kekayaan. Bukan Yesus yang hanya memberikan kesembuhan. Tapi Kristus yang tersalib. Inilah berita yang Paulus mau nyatakan kepada Timotius, kepada gereja. Beritakanlah Yesus yang disalibkan berdasarkan surat Korintus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Injil adalah bagaimana Allah datang ke dalam dunia. Menyatakan cinta kasih dengan mati di dalam kayu salib, dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Inilah berita yang sejati. Maka Injil itu tidak boleh ditambahkan. Tidak boleh Injil plus. Injil plus perbuatan baik. Injil plus tradisi. Injil plus harus ke gereja tertentu. Injil plus apa? Etnis tertentu. Enggak. Alkitab mengatakan Injil adalah Injil. Tidak bisa ditambahkan dengan segala sesuatu perbuatan baik. Kita tidak layak. Maka bersyukur jika firman Tuhan, Bapak Ibu yang sudah renungkan, membicarakan Yesus Kristus. Karena banyak gereja yang ternyata memberitakan firman Tuhan, berbicara hanya kepada diri daripada hamba-hamba Tuhan. Hanya berbicara kepada hamba-hamba, oh ini karena hebatku, kekuatanku, sehingga melupakan pekerjaan Kristus yang sudah tersalibkan. Ini yang terjadi. Injil nggak bisa ditambahkan dengan artis, ditambahkan dengan suatu fantasi-fantasi atau suatu yang menarik, sehingga mengaburkan berita Kristus yang tersalibkan. Maka Yesus mengatakan, inilah berita yang harus diberitakan kepada orang semua banyak, dan Paulus teruskan ke Timotius, teruskan kepada gereja, dan gereja teruskan kepada generasi selanjutnya. Maka NRTC NRTC Bible Camp, Bapak Ibu lihat video tadi ya, itu berita harus diberitakan kepada generasi selanjutnya. Apa? Injil. Kebenaran firman Tuhan harus terjadi. Timotius masih muda. Dia masih muda. Dia udah pegang gereja Efesus berdasarkan tradisi. Dia apa yang dilakukan? Paulus memberikan kekuatan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itu adalah yang diilhamkan. Ini sering sekali di dalam doktrin Alkitab dipakai. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu sering dipakai. Bahwa seluruh kitab suci, seluruh tulisan itu diilhamkan Allah, diinspirasikan. Untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki. Ayat 17, kalau Bapak Ibu lihat. Dengan demikian tiap-tiap manusia itu diperlengkapi untuk perbuatan baik. Firman Tuhan itu menguatkan, memimpin, dan itu harus diteruskan oleh Timotius. Beritakanlah Injil. Tapi bukan hanya itu saja. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus bukan hanya bicara beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, preach the word, bukan. Tapi dia berbicara juga, beritakan firman Tuhan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Penekanannya adalah di bagian selanjutnya, yaitu beritakanlah firman Tuhan di dalam kondisi apapun. Baik kamu mengalami suatu hal yang tidak baik, di dalam kondisi yang tidak mood, atau di dalam penganiayaan, kamu tetap beritakan Injil. Atau di dalam kondisi kelimpahan, kenyamanan, beritakanlah firman Tuhan. Atau di dalam kondisi ada orang-orang yang tidak mendengarkan, mencaci maki, kamu tetap harus beritakan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan pribadi ataupun orang yang mendengarkan, tetapi benar-benar adalah karena panggilan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan lalu saudara kita di dalam Roma Katolik baru saja mendapatkan paus yang baru. Harusnya kita juga boleh mengikuti ya. Paus Leo ke-14 itu berdasarkan hasil voting conclave itu terjadi. Saya mengutip dari
apa yang dibicarakan oleh pendeta Jethro. Dikatakan ada seorang bishop Katolik bernama Robert Barron. Robert Barron itu memberikan pandangan yang baik. Karena kenapa? Karena setiap kali pemilihan paus, pasti kan ada interview. Bayangkan ya, ada interview, wartawan tanya-tanya, menurut Bapak, gimana nih? Paus yang berikutnya bagaimana? Apakah moderat, konservatif, sayap kiri, sayap kanan, dukung LGBT atau tidak? Dukung perubahan iklim atau tidak? Berbicara imigrasi, karena pada zaman itu imigrasi juga ada. Apakah pro atau kontra? Semua bicara gimana perang, gimana tengah kondisi, geopolitik. Selalu tanya, dukung mana pausnya? Tapi sekali lagi, Robert Barron itu berkata, semua interview berbicara, itu rutin, diskusinya selalu berkata, progresif, konservatif, pro mana. Tapi Barron mengatakan bahwa respon yang sangat baik. Memang gereja tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik. Memang gereja itu ada di dalam dunia dan gereja harus peka. Harus menyatakan. Tapi tugas utama gereja adalah bagaimana Injil diberitakan. Dia berkata demikian. Terjadi perang, tapi prioritas utama adalah di dalam pemilihan paus, di dalam pemilihan hamba Tuhan, di dalam pemilihan yang namanya paling tinggi dalam Roma Vatikan adalah bicara Kristus yang bangkit. Itu yang dibutuhkan. Interesting ya, keren ya. Dan juga di dalam Barron itu juga mengutip daripada teolog Katolik lainnya yang juga diinterview, yaitu Gerard O'Collins, sama tahun 2005 ketika pergantian juga paus, yaitu menjadi Paus Yohanes kedua itu meninggal, akhirnya ganti dengan yang sekarang ini, yang maksudnya yang kemarin itu Paus Fransiskus, itu juga ditanyakan hal yang sama, interviewnya sama, gimana, pro mana, imigrasi, pro LGBT, pro climate change, apa gimana. Tapi Gerard O'Collins berkata juga sama, yang lebih persuasif, bahwa tugas daripada paus adalah bagaimana menyaksikan Kristus yang bangkit. Indah. Memang urusan namanya LGBT, masalah politik, masalah perang itu benar ada. Tapi itu bisa dibicarakan setelah yang paling inti, yaitu Injil diberitakan. Bapak Ibu, kalau misalnya interviewer, pewawancara wawancara kan pasti mendapatkan berita-berita yang spektakuler ya, kontroversial. Tapi dukung mana, dukung itu. Itu semua adalah berita yang memecah belahkan. Kalau paus itu dukungnya namanya dukung konservatif, maka bagaimana yang progresif? Kalau sayap kiri, bagaimana sayap yang kanan? Bagaimana terjadi? Tapi sekali lagi, Injil itu berbeda. Injil itu mempersatukan yang berbeda. Kita beda budaya, kita beda tradisi, kita beda latar belakang. Tapi karena Kristus yang mati disalibkan dan dia bangkit, itu mempersatukan, maka kita bisa beribadah. Itu tugas daripada orang-orang yang percaya bagi hamba Tuhan. Ini poin yang penting yang kita harus notice. Urusan kebangkitan, urusan kematian yang harus diberitakan, kebangkitan dan kematian Yesus Kristus, itu harus diberitakan, itu yang paling utama. Itu fokus. Maka sama dengan kita juga. 2 Timotius 4 yang kita sudah baca bersama-sama, itu adalah berita yang ditekankan, yang didesak oleh Paulus kepada Timotius. Ini mandat yang serius. Maka kalau Bapak Ibu lihat ya, dalam ayat pertama di bagian terakhir, Paulus berkata, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Aku menasehatkan kamu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Ini adalah konteks di dalam bahasa aslinya. Berbicara suatu dorongan yang harus dilakukan. Ada urgenitas, desakan. Bahkan di dalam LXX. LXX itu adalah terjemahan Yunani dari perjanjian lama. Mengatakan itu ada hubungan dengan eskatologi. Realitas eskatologi akhir zaman. Bahwa Injil harus diberitakan. Aku mendesak kamu dengan sungguh-sungguh, beritakanlah Injil. Beritakanlah firman Tuhan. Di dalam buku Richard Baxter, itu The Reformed Pastor, mengatakan bahwa kutipan I preach, dia pekotbah ya, I preach as never sure to preach again. Saya akan berkhotbah dan berkhotbah dengan sungguh-sungguh seperti tidak akan pernah berkhotbah lagi. Karena apa? Karena saya berkhotbah sebagaimana saya seorang yang sekarat kepada orang yang sekarat juga. Artinya apa?
Dia mau bicarakan, saya tuh berkorban dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kejelasan Injil harus diberitakan. Kenapa? Karena saya juga orang yang sekarat, memberitakan kabar baik kepada orang sekarat. Saya orang sekarat, berarti bisa jadi besok saya mati, dan tidak ada waktu lagi memberitakan firman Tuhan. Bisa jadi orang itu mati, nggak ada waktu lagi beritakan firman Tuhan. Maka urgenitas, desakan ini desakan yang terjadi. Nih Bapak Ibu ya, dalam urgenitas itu kan penting ya, kita mesti ngerti sense urgenitas itu terjadi juga. Bapak Ibu, kalau saudara kita, ya amit-amit ya, saudara atau siapa yang kita kasih tiba-tiba kecelakaan, kita pasti telepon dengan urgent, dengan suatu kepentingan, sangat penting sekali, telepon. Ya mungkin dokter yang kita kenal, mungkin kita telepon ambulan, kita telepon orang yang kita bisa anggap bisa nolong kita, betul ya? Nggak mungkin kan? Kalau misalkan ya, ada kejadian seperti misalkan ya, terus dia bilang, udahlah nggak apa-apa, kita ngopi dulu. Saya belum kopi nih pagi ini, ngopi dulu ya. Terus kita lihat saudara kita kecelakaan, sahabat kita kecelakaan, atau orang tuh, atau siapapun yang kita kasih kecelakaan, kita nggak punya kepikiran untuk ngopi dulu. Kita mikir juga, misal mikir yang lain, nggak mungkin. Pasti kita akan langsung telepon dokter, kita telepon orang yang bisa nolong kita, dan kita juga tuntut yang sama. Dokter itu juga harus segera menolong, nggak mungkin, aduh dokternya bilang, sebentar ya, saya lagi banyak kerjaan, nanti dulu ya. Nggak bisa, ada urgenitas. Maka di dalam yang namanya konsep memberitakan Injil, the gospel, anywhere, anytime. Artinya berbicara, kita harus memberitakan Injil di segala tempat, segala kondisi. Saat ini nyaman, betul. Tapi kita akan belajar lebih dalam nanti di ayat ketiga. Nanti akan datang masa yang tidak nyaman. Kesulitan. Kita memberikan contoh ya, kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang tidak nyaman, bagaimana berita Injil itu tetap diberitakan walaupun kondisi tidak nyaman. Bapak Ibu kalau di rumah baca Kisah Para Rasul, habis. Apa yang diproklamirkan, baik Rasul, baik Paulus, baik Stefanus, baik Filipus, itu di dalam kondisi tidak ideal. Di dalam kondisi tidak nyaman. Petrus dituduh mabok. Lagi Pentakosta, mereka bisa bicara banyak bahasa. Ada orang berkata, ini mabuk. Petrus sebagai leader, dia langsung berdiri. Kondisi tidak nyaman. Nggak ada mimbar, nggak ada tempat-tempat, nggak ada sound system, nggak ada apapun. Dia berdiri, dia berkata, ini masih siang. Kami tidak mabuk. Lalu dia apa? Aku beritakan saat ini Nabi Yoel sudah dinubuatkan akan datang roh Tuhan, akan datang ke semua orang, dan tibalah, yaitu Yesus yang Nazaret itu, yang mati dan memberikan berkat Roh Kudus itu. Artinya apa? Di dalam kondisi yang tidak mungkin, dia beritakan firman Tuhan. Nggak ideal. Bahkan kalau kita baca lagi Kisah Para Rasul, Petrus ditangkap ketika ditangkap di hadapan mahkamah agama, di agama yang memvonis mati daripada Yesus Kristus ya gurunya. Petrus itu berseru, Petrus tetap memproklamirkan Kristus. Kan ditangkap ya, kondisi Bapak Ibu tangkap, lihatlah, Petrus itu ditangkap karena dia menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ada pengemis yang lumpuh, akhirnya disembuhkan. Dia ada di pelataran gerbang. Setiap orang pasti kalau mau ke bait suci ketemu orang ini. Pengemis bertahun-tahun. Tapi dia bilang, disembuhkan. Maka ditangkap. Ini kan mujizat kasat mata ya. Wih, kok bisa? Akhirnya ditanya, kenapa kamu sembuhkan? Kok bisa kamu sembuhkan? Petrus langsung berkata, di tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah namanya mahkamah agama yang begitu menakutkan, dia berkata, aku sembuhkan demi nama Yesus yang kamu salibkan. Ngeri ya. Kamu salibkan, aku beritakan. Wah, itu kan mahkamah agama, pemimpin. Dia balikin, ini saya beritakan, yaitu Yesus yang kamu salibkan. Bahkan orang itu marah kan, orang-orang pemimpin agama marah. Dia berkata, kamu jangan beritakan Yesus itu lagi. Tapi Petrus menjawab dengan keras, dengan berani, silakan pilih. Mana saya harus taat? Taat kepada Allah atau kepada manusia? Berita firman Tuhan adalah berita yang harus diberitakan dalam kondisi nyaman ataupun kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang kita baik-baik ataupun kondisi yang tidak baik. Petrus memberi contoh, banyak sekali contoh-contoh. Bapak Ibu bisa pulang ke rumah, baca Kisah Para Rasul. Petrus, Paulus di penjara, beritakan firman Tuhan. Filipus juga demikian, beritakan firman Tuhan. Stefanus mau dirajam, dia beritakan firman Tuhan, ampunilah mereka.
Wow, begitu indah. Tapi firman Tuhan harus diberitakan. Atas dasar apa? Bapak Ibu mungkin bisa berkata, apa Peter ngomong doang? Ngomong doang, hamba Tuhan sih ngomong doang. Tetapi kita lihat, di dalam ayat pertama di dalam 2 Timotius pasal 4, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup, yang mati. Aku mendesak kamu, artinya bicara dengan otoritas Allah, otoritas Kristus, dan otoritas Raja yang sejati, judge, seorang hakim yang menghakimi yang hidup dan yang mati. Tidak ada lagi. Ini adalah pengadilan paling tinggi. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak mungkin bisa lalu. Ini kerajaan yang sejati di atas hadapan Allah, hakim dan raja. Kalau misalkan Bapak Ibu yang bergumul dalam remaja, itu kan kadang-kadang kita ngomong apa, kadang-kadang dicuekin ya. Bukan cuma dicuekin, dilawan. Apa-apa ngomong doang, mama ngomong doang. Udahlah, kita bisa bantah otoritas itu. Kita bisa mungkin para mahasiswa, ada dosen yang mungkin kita nggak respect, kita bisa bilang, dosen doang ngomong aja. Tapi kalau bicara tentang beritakan firman Tuhan di hadapan Allah, di hadapan Kristus, di hadapan yang menghakimi mati dan yang hidup, dia harus memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, karena ini konteks udah paling tinggi. Bapak Ibu, kalau lihat berita ya, ada suatu masa di mana polisi itu tidak boleh tilang secara manual. Mungkin teman-teman tahun lalu pernah ada kisah itu ya. Jadi keputusan Kapolri katakan nggak boleh tilang ya, sidak langsung ya dengan manual, rentan korupsi. Ada baiknya juga karena kita tahu kondisi kita. Tetapi saya mau mengatakan, ketika itu tidak diperbolehkan, banyak pelanggar-pelanggar terjadi. Motor lawan Allah, terus nggak pakai helm, ngelawan polisi. Karena apa? Polisi nggak punya namanya taring ya, nggak punya gigi, nggak punya ompong gitu. Sekarang kalau kita balik lagi dalam konteks ini, Yesus itu adalah yang menghakimi mati dan juga hidup. Tidak ada lagi pengadilan lebih tinggi. Makanya adalah otoritas paling tinggi, dan otoritas itu mendesak kita semua kita semua untuk beritakan Injil. Dan kenapa? Kenapa kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan? Karena di dalam ayat kedua bagian terakhir, bagian 2b, karena nyatakan apa sih elemennya? Elemennya apa? Karena di dalam berita firman Tuhan kita harus mengerti ada nyatakan apa yang salah. Tegurlah, nasihatkanlah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Saya meng-highlight di dalam kalimat yang terakhir itu ya. Nyatakan apa yang salah. Apa sih, ada 3 elemen ya. Nyatakan yang salah, tegur dan nasihati mereka. Nyatakan yang salah, memang kita kondisi-kondisi yang salah kita perlu benarkan. Kita salah, maka kita harus yang namanya harus benar. Kita kondisi salah, maka ada pernyataan, dan pernyataan itu untuk mengkoreksi. Yang kedua adalah menegur. Kita harus menegur. Ini kita penting juga, saya meng-highlight dalam kategori menegur ya. Menegur itu, orang Kristen boleh gak sih mengkonfront orang? Kan banyak kita katakan Kristen itu harus kasih. Kalau ada orang jahat sama kita, sudah mengasihi. Kalau ada yang menghina agama kita, sudah gak apa-apa. Kalau ada yang menghina kita, udah. Alkitab mengatakan, jika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enak ya? Tapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita, Kristus harus ditinggikan, supremasi Kristus harus diberitakan. Ketika ada yang mencela kebenaran firman Tuhan, kita harus bisa tegur, tidak bisa katakan kompromi, tapi kita konfrontasi, kasih tahu yang benar. Kalau enggak, Kristus dipermainkan. Bapak Ibu, suatu kali kan pernah ada satu kasus di mana penistaan agama tuh lagi marak-marak. Intinya di dalam agama tertentu ketika bukunya itu dirobek atau simbol-simbol agama diserang, itu langsung demo berjilid-jilid. Bapak Ibu nangkep maksud saya ya. Demo jilid-jilid, wah. Tapi kontraproduktif dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Dia bilang katanya beda dengan Kristen. Kristen tuh baik. Mau diinjak-injak Alkitab tuh nggak apa-apa. Mau salib dibakar, mau itu nggak apa-apa. Saya agak terganggu. Saya itu waktu masih sekolah teologi ya, saya terganggu. Kenapa? Itu simbol agama kita kok boleh diinjak-injak. Ada waktunya kita memang boleh diam. Tapi ada waktunya kita boleh mengkonfrontasi. Kita bilang, kenapa kamu injak? Jadi kalau ada cerita ya, di teman-teman dari Katolik kan punya salib berbeda dengan kita. Salib kita kan tidak ada Yesus. Kalau salibnya teman-teman dari
Katolik itu ada Yesusnya. Tahu ya maksud saya ya, saya nggak perlu menjelaskan, ada Yesusnya. Satu kali ada orang yang posting di tengah kondisi penistaan agama, itu kita mah woles, santai, woles slow. Mau Yesusnya itu dihina, mau dicaci maki, ataupun ya foto ya posting itu, postingan di mana Yesus itu putus. Kan ada kawat yang ngikat di salibnya, tetap putus, sehingga Yesus itu skydiving. Ngerti gak? Skydiving itu nyungsep ke bawah, terus difoto, diketawa-ketawain. Dan itu diketawain oleh orang Katolik, teman-teman kita Katolik. Saya agak tersinggung, kenapa? Loh, ini kan simbol agama. Kenapa kita harus diam? Ada waktunya kita menegur, bahkan kita katakan tidak bisa dipermainkan. Ada waktunya kita memang harus diam ketika kondisi. Tapi ada hikmat bijaksana yang di dalam Alkitab harus mengkonfrontasi. Contohnya ya sebenarnya Stefanus. Stefanus itu ketika dia dituduh tuduhan yang palsu, bahwa dia akan menghancurkan bait suci, bahwa Yesus itu akan menghancurkan tradisi Musa. Ternyata apa? Yang terjadi adalah Stefanus melakukan pembelaan, bahkan menuduh balik. Pembela Injil itu terjadi. Maka saya katakan, di dalam kekristenan ada ruang untuk menegur. Ada ruang untuk kita saling menegur, saling menyatakan yang mana yang benar, mana yang salah. Kita tegur. Dan yang ketiga, poin, elemen yang kita harus beritakan kepada firman Tuhan. Ada elemen menasehati. Kenapa? Karena kadang-kadang kita besar dari tradisi reform. Kadang-kadang lebih peka yang namanya kesalahan. Ini salah, ini salah, ini salah. Tapi tidak ada nasihat yang membangun. Nasihat itu berarti mendidik. Ada yang namanya mencela, ada karena kesalahan. Tapi di dalam konsep elemen ketiga dalam berita firman Tuhan, mendidik seperti anak-anak yang belum mengerti kita didik, yang belum bisa makan. Anak saya belum bisa makan sendiri. Kita didik, nurture. Ada anak-anak yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kita didik. Kenapa? Ini adalah dorongan untuk saling menasihati. Dan dorongan untuk apa? Dorongan untuk supaya gereja kita ini semakin bertumbuh. Menasihatkan. Kita menasihatkan bukan untuk jatuh di dalam dosa, tapi untuk menjaga. Dan semuanya itu di dalam kerangka. Nih, kalau kita lihat 1, 2, 3. Tegurlah dan nasihati dalam segala kesabaran dan pengajaran. Artinya, tegur dan nasihati dan nyatakan kesalahan, 3 elemen itu. Nyatakan kesalahan, tegur dan nasihati itu harus di dalam kerangka dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya apa? Kita tegur dengan segala kesabaran. Kita juga menasihati dengan segala kesabaran. Kita nyatakan apa yang salah dengan segala kesabaran. Artinya ada elemen yang di dalamnya semuanya ada, yaitu kesabaran dan juga pengajaran. Kita lihat ya, ada kata segala. Kalau kita baca Alkitab itu ada segala, artinya dengan kesabaran. Kesabaran. Dengan kondisi yang baik. Sabar, kadang-kadang kita mendidik anak tuh berat. Ada waktunya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, beritakanlah firman. Nyatakanlah kebenaran. Tegurlah dalam kondisi sabar. Kondisi yang benar, kondisi pengajaran. 3 hal ini adalah 3 hal yang benar. Bapak Ibu, di dalam kita mempersiapkan NRITC ya, NRITC target 1.600, dan juga kita mempersiapkan diri untuk anak-anak generasi selanjutnya, termasuk juga Bible Camp. Kita harus mengerti di dalam yang namanya mempersiapkan ini begitu lelah, begitu capek, begitu banyak hal yang kita mesti kerjakan. Tapi kenapa kita harus lakukan? Karena semata-mata ini adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan, yaitu beritakan Injil kepada generasi selanjutnya. Kita menolak konsep yang namanya tabula rasa. Bapak Ibu tahu tabula rasa? Bahwa manusia dilahirkan di dalam kondisi kertas putih. Artinya apa? Bahwa anak-anak itu baik-baik saja, netral. Justru karena pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, karena pengaruh apa? Pengaruh orang tua mungkin. Maka anak-anak itu jadi jahat. Konsep tabula rasa kita tolak. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, kita ini diperanakan di dalam natur dosa. Artinya di dalam kondisi kita, sejak lahir kita sudah melawan Tuhan. Maka kalau melawan Tuhan, upahnya adalah dosa, upah dosa adalah maut, upahnya itu adalah kematian. Maka kalau kita melakukan pelayanan pengabaran Injil kepada generasi selanjutnya, bukan cuma bicara tentang perbaiki kelakuan, bukan hanya bicara, oh sudah ya, kamu berita Injil, Yesus mati, sudah. Enggak. Tapi kita pakai urgenitas. Yaitu kita bicarakan misi penyelamatan. Misi penyelamatan. Di
Di dalam buku yang dipakai di dalam guru-guru sekolah minggu, nyatakanlah kebenaran. Artinya apa? Kita menyatakan kebenaran. Kenapa? Semata-mata karena anak ini kondisinya sedang mati. Kondisi anak kita, kondisi teman-teman kita, generasi selanjutnya bukan keadaan baik-baik, tetapi keadaan yang sudah menuju kehancuran. Maka satu-satunya cara adalah kita proklamirkan berita Injil, selamatkan, beri banyak berita Injil, biar arah Roh Kudus bekerja. Kalau kita ngerti ini, kita akan ngotot loh. Kita akan ngotot beritakan kebenaran firman Tuhan kepada generasi, kepada NRTC, kepada teman-teman di Bible Camp. Kenapa? Karena berita ini harus dilakukan. Kenapa juga? Kenapa? Karena di ayat ketiga akan ada waktunya. Akan ada waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Ayat 3 dan 4 itu menjadi alasan berikutnya. Selain didesak oleh karena Kristus sebagai hakim, Tuhan, dan juga Raja. Sekaligus memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan yang namanya kebenaran, menyatakan kesalahan dan nasihati. Tetapi juga ada desakan berikutnya. Karena akan tiba waktunya, akan datang waktunya. Kata waktu itu adalah menggunakan kata kairos. Kairos artinya waktunya Tuhan. Akan tiba waktunya Tuhan. Orang-orang tidak akan lagi mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang akan mendengarkan dongeng, akan memakai guru-guru yang mereka anggap sesuai dengan selera mereka. Mereka berkumpul, bikin gereja baru untuk memuaskan telinga mereka. Akan datang waktunya Tuhan. Waktunya yang Tuhan tentukan. Maka sekali lagi ya, berita seperti ini adalah berita eskatologi. Nanti akan ada masanya kita sulit mengabarkan Injil. Gereja Cikarang pernah melakukan kapin. Di lapangan terbuka. Masih bisa. Tapi 3, 4, 5, atau 10 tahun kemudian mungkin tidak bisa. Maka ada urgenitas, beritakanlah firman Tuhan. Karena ada orang yang tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Ajaran yang benar, tidak lagi mau. Karena doktrin terus. Pengajaran terus. Capek. Tapi inilah yang harus diberitakan. Maka kadang-kadang kita mesti mengerti juga ya. Di dalam orang yang sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan memberikan kumpul-kumpul ya. Saya berkatakan bikin gereja baru untuk bikin persekutuan baru yang menyenangkan mereka. Saya katakan ada beberapa KTB. Yang tentu bukan di sini. KTB, Komsel atau apa. Sengaja dibikin buat apa? Supaya nggak mau datang ke gereja. Komsel, kumpul-kumpul. Kenapa? Karena ini ngomongin gosip. Ngomongin hal-hal yang menyenangkan, isu-isu spektakuler, isu-isu yang terjadi tanpa berita firman Tuhan. Maka mereka meniadakan gereja yang masih menegur dosa. Dan ini terjadi. Makanya kita kumpul-kumpul bersama-sama 7 orang, 8 orang, kita kerumpi-rumpi. Bicarakan hal-hal yang lain, nggak usah bahas firman Tuhan, kita sharing-sharing aja. Kan enak ya sharing, cerita, wah pergumulan kamu gimana, wah sangat terus tersentuh, oh iya, itu tidaklah benar. Karena akan tiba waktunya. Mereka nggak terima ajaran sehat. Mereka bikin perkumpulan sendiri dan mereka akan memuaskan apa yang mereka anggap benar. Ajaran sehat harus diberitakan. Doktrin, afeksi, yang namanya tindakan harus juga dilakukan. Itu yang terjadi. Maka kita harus juga mengatakan ya, memberitakan kebenaran di dalam segala waktu, segala hal itu sulit. Kadang-kadang kalau hamba Tuhan diundang di dalam khotbah gitu, diundang dalam acara tertentu. Bersyukur gereja Reform itu tetap membicarakan, walaupun ada tema, tetap beritanya pasti terima Yesus dan keselamatan di dalam Yesus. Dosa itu harus ditegur. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang diundang, karena diundang bayarannya mungkin besar atau apa, sehingga apa? Nggak khotbah. Khotbah di tempat itu tahu di situ daerah korupsi, daerah yang tidak benar, nggak mau ngomongin korupsi, takut. Kenapa? Ya karena memang ini bertentangan. Mereka undang hamba Tuhan yang menyenangkan hati. Tapi bersyukur gereja Reform, saya dipanggil, bukan dipanggil oleh mereka, tapi dipanggil oleh Allah. Maka saya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dosa dikatakan dosa, yang ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Tidak bisa kompromi. Walaupun kamu mengundang saya, walaupun kamu memberikan saya uang, tetapi itu bukan menjadi utama. Karena apa? Karena saya dipanggil oleh di hadapan Allah. Desakan berita firman Tuhan harus dikhotbahkan. Bapak Ibu, kalau kita misalkan kita
tahu yang paling utama ya, di dalam anak-anak kita, di dalam kita mendidik anak itu adalah memberi makan. Pasti kita akan berikan makan. Saya punya anak 2. Kalau dia lapar, mau diajarin apa nggak bisa Bapak Ibu. Betul ya? Itu tantrum Bapak Ibu. Kebanyakan makan juga tantrum sih. Itu juga karena dunia modern banyak makan. Tapi kalau dia nggak makan, mau kita ajarin 1 tambah 1. Kalau misalkan kita mau ngapa-ngapain, basic needs-nya itu adalah makan. Sama. Hamba Tuhan itu paling utama memberikan makanan rohani. Makanan yang harus paling utama, yang paling dilakukan oleh kita sebagai hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Panggilan bagi kita semua. Saya lanjutkan lagi. Nanti akan tiba, orang-orang akan tidak lagi menerima ajaran sehat. Mereka pun juga akan memalingkan telinga mereka, memuaskan keinginan telinga. Di ayat keempat, memalingkan telinga dan membuka kebenaran. Dia membuka daripada kebenaran menuju kepada dongeng-dongeng. Ini kita mesti mengerti ya. Kan ada kata memalingkan telinga ya. Kita mesti mengerti di dalam konsep kita ya. Apalagi di dalam perjanjian lama. Itu namanya mendengarkan firman Tuhan itu konsep penting. Maka di dalam orang Yahudi itu punya namanya pengakuan iman. Shema Israel, dengarlah Israel. Shema Israel, Allah itu satu, Allah itu Esa. Allah itu Esa. Jadi konsep daripada orang Ibrani yang juga di dalam tradisi perjanjian baru pun juga sama. Dengar, artinya bukan cuma dengar, tapi dengar dan taat. Beda ya. Dengar dan taat pada zaman ini berbeda. Cuma dengar tapi nggak taat buat apa? Tapi zaman itu, kalau kamu berkata, dengarlah Israel, artinya kamu dengar secara telinga, tapi juga taatilah dalam hidup kamu. Saya mau masuk di dalam konsep ini. Maka kalau dikatakan pakai telinga, dengarkan ajaran sehat. Berarti kita bukan cuma dengar, bukan cuma duduk di sini bagus ya khotbahnya sudah. Enggak. Tapi kita dengar dan kita taati. Saya pernah kasih ilustrasi juga ya. Ilustrasi apa? Ilustrasi waktu SMA, remaja bandel pasti bandel. Main game itu pastilah terjadi ya. Ya teman-teman tahu ya, beberapa game masih ada di sini ya, game. Artinya apa? Ketika main kan saya di lantai atas ya, di lantai atas papa saya di bawah, mama saya di bawah. Ketika main game itu kan nggak bisa nanggung lah game. Ada game yang main Mobile Legends ngerti lah. Itu kan main kan nggak bisa langsung stop kan. Pasti kan mesti sampai selesai dulu kan. Apalagi itu udah kalau saya pakai bahasa game ketahuan saya main game. intinya tuh nggak bisa stop. Makanya tibalah waktu makan malam Bapak Ibu. Makan malam kan ya makan lah, harus makan. Anak makan dong. Makanya mama papa saya panggil, Peter, makan. Sudah siap. Biasanya kalau lagi main game nanggung biasa gimana? Nanti dulu ntar dulu, 10 menit lagi. Biasa gitu ya. Biasa begitu, ya biasalah. Terus apa yang terjadi? Setelah 10 menit kemudian, orang tua manggil lagi dong, mama panggil. Pit, cepetan, nasi sudah siap, sudah anget nih, udah dipanasin semua, segera makan, turun. Pasti jawabannya sama, Bapak Ibu tahu lah jawabannya apa. Ntar dulu, tanggung, 5 menit lagi, 5 menit, dikit lagi. Akhirnya begitu kedua, ketiga, 4, nanti. Terus bukan mama saya, papa saya naik. Papa naik tuh berat. Papa naik tuh berat, zaman itu berat, sampai sekarang semoga berat. Naik ke atas tuh udah ngeri. Terus dia bilang, Peter kamu denger gak? Pasti jawabannya, saya denger. Kalau nggak denger saya nggak bisa jawab, betul dong? Saya denger dong, kalau saya nggak denger, berarti kan saya nggak bisa respon dong. Saya nggak bisa respon 5 menit, 10 menit, atau ntar lagi. Saya denger, tapi saya tidak taat. Maka di dalam konsep yang sama sebenarnya, saya mau memberikan penjelasan kepada kita semua. Sebaik anak-anak remaja, baik mahasiswa, baik kita semua, dengarlah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan, karena sekali lagi akan ada masa kita tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada masa kita akan sulit mendengarkan firman Tuhan. Akan ada masa orang-orang akan menolak panggilan kita sebagai pengabar Injil, sebagai orang-orang yang mengabarkan kabar baik. Ini masalah remaja ya. Saya ya doakan saya. Ini kan anak-anak saya masih muda, masih kecil ya, masih menuju muda nanti akan remaja ya, masih kecil gitu, masih taat sama saya. Bapak Ibu yang bergumul dalam remaja ya, ditantangin. Mungkin puber duluan ya. Mama kenapa gitu, kenapa begitu, kok gitu. Kalau sekarang adalah masa penuh kesempatan bagi saya terutama ya, dan juga Bapak Ibu yang masih punya anak sebelum masuk remaja.
sekarang ngotot ajak Bible Camp. Walaupun Bible Camp belum berarti sekali langsung tobat, enggak. Sabar, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau mungkin sampai besar. Tapi kita ada masanya anak remaja, anak-anak kita sudah nggak dengerin kita lagi sebagai orang tua. Akan ada masanya kita lagi mendengarkan teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin di dalam satu kampus. Tapi kalau itu terjadi, biarlah kita bertobat, biarlah kita anak-anak remaja atau mahasiswa kembali, dengarkanlah firman Tuhan, dengarlah didikan orang tua, dengarlah kebenaran firman Tuhan. Ada masanya, dan sekarang masanya firman Tuhan masih boleh didengarkan. Bapak Ibu, dongeng itu sering didengar ya. Berita dongeng, berita yang namanya satu yang kontroversial tuh sering didengar lah, cepat merambat. Contoh ya kalau misalnya Bapak Ibu kalau ngomong ke teman-teman gini ya di dalam konteks gereja, ini rahasia loh. Nah, biasanya kan jangan bilang siapa-siapa, biasanya tuh tersebar tuh beberapa hari kemudian. Jangan bilang-bilang, apalagi kalau ditambahin, ini Pak Tama sudah kasih rahasia nih, jangan bilang-bilang ya. Langsung beberapa jam kemudian rahasia terbongkar semua. Berat juga. Apalagi kalau misalkan, ya banyaklah rahasia-rahasia, baik perusahaan, rahasia keluarga. Kalau kita bilang, ini rahasia, cuma kamu doang yang tahu. Biasanya, enggak juga sih. Besok kemudian akan tahu semua. Maka kadang-kadang kita juga harus hati-hati ya. Pernah di dalam satu kasus kekristenan diserang oleh namanya Da Vinci Code, tahu ya Bapak Ibu Da Vinci Code. Itu bikin seminar, bagus sih, memperlengkapi, kita bikin memperlengkapi. Jadi Dan Brown itu bikin buku ya, kontroversial, dan itu laku Bapak Ibu. Bahwa Yesus tuh menikah. Seru kan, kontroversi kan? Cari kok bisa, bukti-buktinya. Tapi itu bukti fiksi, buku karangan. Dan banyak orang dengerin. Itu best, masuk box office. Kacau gak? Kacau. Ya mungkin kita dengerin sebagai informasi, tapi banyak yang terguncang. Kenapa? Karena akan tiba waktunya orang akan mendengarkan apa yang menurut mereka senangi. Mendengarkan dongeng itu enak didengar, keren. Tetapi itu tidaklah ajaran yang benar. Tidaklah ajaran yang sejati. Kita harus segera menyadari bahwa semua orang harus membukakan diri kepada kebenaran. Ada ortodoks arti ortodoksi, pengajarannya sehat. Ada ortopraksi, ada afeksi yang benar. Ada yang namanya praktis, ortopraksi, artinya tingkah laku yang benar. Itu harus terjadi, harus diberitakan kepada orang-orang itu, dan ini penting sekali. Penting. Maka bagian terakhir di ayat kelima ya, ayat kelima. Setelah bicara kenapa kamu didesak, karena Allah yang mendesak. Pesan apa yang terutama? Pesan berita karena Injil. Walaupun sulit, walaupun nyaman, walaupun kondisinya tidak nyaman, kamu tetap harus beritakan. Nyatakan kesalahan, tegur, nasihatilah. Karena kenapa? Nanti akan ada waktu orang tidak lagi terima ajaran sehat. Maka ayat kelima, Bapak Ibu. Ini bagian terakhir ya. Pesan daripada Paulus, tengah-tengah kondisi seperti itu. Paulus mengatakan kepada Timotius dan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ada 4 hal. Artinya apa? Kuasailah dirimu, sadar penuh, fokus. Beritakan Injil dengan benar, bukan seenak jidat, bukan asal-asalan. Bapak Ibu, untuk persiapan khotbah ya, sebagai hamba Tuhan, itu nggak main-main Bapak Ibu. Saya perlu waktu. Kalau benar-benar PA ya, perlu waktu bisa mungkin 5, 6, 7, 8 jam satu harian. Dan itu pun nggak bisa langsung sekaligus. Saya punya pergumulan nggak bisa langsung SKS, tapi perlu mencicil. Perlu waktu. Apalagi Bapak Ibu juga mengharapkan khotbah yang baik, khotbah yang sesuai, mendarat. Itu perlu waktu, mempersiapkan. Dan itu nggak main-main, nggak seenak jidat. Nggak bisa berkata, Tuhan Yesus pernah bicara kemarin. Saya mau khotbahkan apa yang Tuhan Yesus bicara. Nggak bisa. Harus berdasarkan teks. Kadang-kadang di dalam teologi tradisi reform, bukan teologi reform, tradisi reform itu, khotbah itu khotbah eksposisi Bapak Ibu. Khotbah eksposisi artinya ayat demi ayat, pasal demi pasal. Nggak bisa pilih-pilih. Beberapa gereja pilih-pilih. Kalau lagi ngomongin tentang yang namanya ayat-ayat yang sulit, nggak mau dikhotbahkan. Tapi kalau ayat-ayat yang gampang dikhotbahkan terus. Enggak. Gereja reform ketika eksposisi, contoh saya Yosua, ada kitab-kitab yang sulit, ada ayat yang sulit. Maka saya tetap harus khotbahkan karena itu firman Tuhan.
Tidak bisa seenak jidat, tidak bisa seambil-ambil, sekarap-karapmu ngambil, itu enggak bisa. Tapi benar-benar harus dengan sadar penuh memberitakan firman Tuhan. Maka saya juga mengajak teman-teman, Bapak Ibu yang melayani dalam pengkhotbah awam, siapkanlah dirimu. Sadarlah. Saya setuju kalau misalnya teman-teman yang belum persiapan, janganlah berkhotbah. Pelayanan sekolah minggu, pelayanan siswa, pelayanan apapun, kalau memang belum siap, kalau belum ada persiapan dengan hamba Tuhan, pemimpin KTB atau apapun, jangan. Siapkanlah dirimu, sadar. Jangan seenak-enaknya, konsisten. Selanjutnya, saya lanjutkan. Elemen pertama, harus kita ngapain? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kedua, sabarlah menderita. Sabar menderita. Sabar. Paulus tuh dipenjarakan, Bapak Ibu. Paulus tuh surat terakhir itu menuju ajalnya. Dia dipenjarakan, tapi dia mengencourage Timotius, sabarlah menderita. Harusnya Timotius yang ngomong ke Paulus. Pak Paulus, sabar ya, di penjara ya. Tapi enggak, Paulus berkata kepada Timotius, sabar menderita. Sabar artinya, sulit lu Bapak Ibu. Sulit dalam kondisi yang namanya penjara. Paulus sulit sekali. Penjara itu gelap, pada zaman itu nggak ada listrik. Gelap, tapi Paulus tetap menuliskan surat, dan surat itu memberkati gereja. Sabar menderita, waktunya Tuhan. Injil tetap bekerja. Mungkin kalau kita aplikasikan zaman sekarang ya Bapak Ibu, sabar menderita. Sabar. Menderita itu bukan cuma penderitaan secara aniaya. Sabar menunggu tuh sulit loh. Zaman sekarang sabar nunggu tuh susah ya. Digantungin, dibohongin, kan sedih ya. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Sabar pun juga bagi perspektif kita semua yang melayani, yang pernah melayani. Kadang-kadang udah persiapan baik-baik bahan. Kadang-kadang persiapan bahan, terutama saya misalkan sebagai hamba Tuhan, siapin bahan PA, bahan KTB, bahan apapun lah itu. Terus yang datang cuma 2 orang. Galau loh. Yang teman-teman KKR regional, persiapan. Ini besok ya, sekolahnya itu ada 200, siapin bahan ya. Oke, siapin doa bergumul. Ternyata pas hari H, kepala sekolah nggak kasih. Cuma kasih 3 orang. Masih gak kita beritakan Injil? Masih. Kenapa? Karena kita juga siap menderita. Sabar menderita, walaupun memang sulit. Emang ada waktunya, Injil itu tidak bisa diterima. Injil itu akan ditolak. Dan ketika itu terjadi, sabar. Tetap beritakan. Atau KKR regional di Ambon, teman saya tetap memberitakan firman Tuhan kepada daerah-daerah yang muslim. Jadi sejak perang, Bapak Ibu yang mungkin dari Ambon ya, kan ada perang ya, perang terjadi. Jadi karena perang itu pembagian zonasi ada. Yang daerah muslim, ada daerah yang Kristen. Tapi kan ada orang yang terbatas uangnya. Ada yang Kristen tuh terjebak di dalam konteks semuanya itu semua adalah orang muslim. Dia karena nggak punya uang, nggak bisa pindah. Kan pindah rumah nggak, bukan cuma pindah rumah, sulit. Maka dia terjebak, otomatis apa? Setelah konflik selesai, dia tertinggal, left behind. Ketika left behind, dia tetap sekolah. Sekolah mau nggak mau, sekolah negeri. Negeri harus terima. Tapi kan masalahnya berikutnya adalah, semuanya itu berarti muslim. Cuma dia doang yang Kristen. Teman saya, pada tahun pertama dia pergi ada 1. Tahun kedua dia tetap pergi, jauh. Padahal supirnya bilang, ini daerah muslim, jangan ke sana, buang waktu. Tapi teman saya tetap beritakan ke 1 orang. Bisa gak? Sulit. Sulit. Tetapi kalau itu panggilan itu terjadi, maka kita harus sabar menderita. Sabar. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang ikut pelayanan di Cibarusa, pelayanan siswa di Cibarusa ya, itu jauhnya minta ampun Bapak Ibu. Pergi jauh, pulang macet. Saya hampir pernah telat kok khotbah remaja di sini. Jeko panik, saya juga panik. Jeko kan standby, bahannya saya yang pegang. Dia panik Pak Jeko. Saya juga panik. Macet terjadi karena ada pembangunan jalan. Pergi ke sana sama khotbah di sana, lebih panjang perjalanan daripada yang khotbah di sana. Udah gitu yang datang nggak konsisten, cuma 3, 4 atau berapa. Tapi kenapa tetap dilakukan? Panggilan Injil. Panggilan Injil. Panggilan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, ketika waktu Tuhan masih membuka. Memang ada waktu Tuhan akan menutup. Dan hamba Tuhan harus peka. Tapi selama masih terbuka, sabar menderita. Ini baru cuma perjalanan dari Cikarang menuju Cibarusa. Perjalanan Cikarang menuju Jakarta kalau nanti NRTC. Capek, bener capek. Tapi kita harus berkaca pada Kristus. Kristus dari kekekalan menuju kesementaraan. Kristus datang. Dari kondisi yang dimuliakan sampai di dalam dunia yang berdosa, dia dihujat. Dia tetap datang cari kita. Maka tidak ada alasan kita tidak beritakan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan kita bilang, aku capek. Aku nggak sabar menderita. Tapi Kristus itu menderita bagi kita karena Injil. Yang ketiga,
Beritakanlah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Injil, pemberita Injil. Memang kita mesti mengerti ya, ini mempersiapkan bahan firman Tuhan, bukan persiapkan yang lain, bukan persiapan persiapan dekorasi, bukan persiapan yang lain. Saya nggak anti dekorasi baik juga di dalam mendukung. Tetapi kalau itu budget mepet, sudahlah, persiapkan pemberitakan Injil, beritakanlah Injil. Berita Injil tidak bisa lepas dari gereja. Gereja itu menjadi bagian. Gereja itu harus menyatakan. Makanya saya tidak melanjutkan, itu pergumulan pendeta Tama dengan salah satu pelayanan misi ya. Saya lanjutkan ke bagian terakhir ya, kita tunaikanlah tugas pelayananmu. Tugas pelayananmu menggunakan kata diakonia. Memang ada bagian diakonia. Ada berbicara tentang kesungguhan, keutuhan. Pelayanan itu adalah pelayanan yang pelayanan. Bapak Ibu, kalau di luar sana ya, melayani itu bukan seenak-enak kita. Melayani itu bukan sukarela, suka-suka kita, rela-rela kita. Enggak. Sukarela itu benar-benar sukarela karena Tuhan sudah menebus kita. Makanya tugas pelayanan itu dilakukan dengan benar ya. Dengan benar, termasuk diakonia, pengabaran ini, semua penghalian meja itu benar. Tapi yang perlu sekali lagi paling utama adalah berita Injil. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam dunia banyak orang mau jadi panitia. Dunia ya, kenapa banyak panitia? Karena ada potensi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak orang menjadi ketua panitia di luar konteks gereja ya. Jadi ketua kenapa? Dapat nama, dapat uang, dapat sesuatu yang bergengsi. Banyak. Tapi kita mesti mengerti, jarang ya. Di gereja mau jadi ketua. Pak Tama tunjuk. Sebut siapa ya? Siapalah, tunjuk. Jadi ketua ya. Pak Franky ditunjuk jadi ketua NRTC. Itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Bahkan sacrifice. Waktunya, pengorbanannya, mungkin keluarganya ditinggalkan demi yang namanya pelayanan. Sacrifice ada, tapi itu panggilan kita sebagai pengkhotbah, pengabar Injil, yang sudah terima Injil, ada aspek sacrifice. Dunia minta kita dapatkan segala sesuatu, gain something. Kalau saya pemimpin, saya harus dihormati, tetapi Tuhan berkata, ketika kamu jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba. Sacrifice ada, sacrifice, capek Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, bersyukur ada Pak Franky ya. Pak Franky, teman-teman dari Pak Suryadi, Pak Alex, sama-sama teman-teman panitia juga yang bersama-sama semua itu memikirkan rapat tiap hari. Kenapa mesti bicara begitu? Itu buang waktu kalau bisa lihat perspektif dunia. Capek. Tetapi kenapa harus dilanjutkan? Karena kita ada pengorbanan, ada sacrifice. Perlu pengorbanan dan Tuhan memang panggil kita demikian. Maka saya tutup. Tema kita adalah mengabarkan Injil anytime, anywhere. Kita harus siapkan diri kita, kabarkan ke segala tempat, beritakan kabar baik nih dalam segala kondisi apapun. Karena di dalam kondisi sulit, kondisi nyaman, kita harus tetap beritakan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan panggilan ini bukan hanya panggilan bagi saya sebagai hamba Tuhan, tapi bagi kita semua sebagai orang yang disentuh oleh Injil. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan boleh memberikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan pesan melalui Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius, supaya kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi pimpinlah kami, ajarlah kami, tegurlah kami, kuatkanlah kami, nasihatilah kami, untuk kami sadar ini adalah panggilan yang sangat-sangat urgent, yang sungguh-sungguh yang harus kami kerjakan. Tuhan pimpinlah kami, kuatkanlah kami, dan juga bangunkanlah kami yang lalai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah di dalam bulan penginjilan ini bukan hanya sebagai bulan program saja, tetapi menjadi spirit bagi kami semua untuk melakukan senantiasa di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesulitan untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ini adalah panggilan yang mulia, karena Allah sendiri yang mendesak kami, mendorong kami melalui pertolongan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tekun, siap menderita, siap melakukan pelayanan, sacrifice, karena Kristus juga demikian. Tuhan pimpinlah, berkati. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Allah Roh Kudus yang diam di masing-masing kami pribadi boleh terus berbicara, menguatkan dan memampukan dan memberikan kami hikmat untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.